Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sejahtera untuk semua. Yang kami hormati para Polres, para Pak Kadin, pariwisata dan kebudayaan, Kepala Badan Desa, Pak Sekatu, Kasia, Pak Agama, dari Kemenak ada Pak ya, kemudian dari MUI ada, kemudian dari NU ada ya. Kalau dari ini DMI bisa PLNG, FKUB-nya ada Pak Yusriono, sama Muhammadiyah yang ada Sarudiono. Oke, Pak Sarudiono, kemudian tokoh adat Pak Sadi. Jadi pada siang hari ini kita pertama kami ingin menyampaikan bahwa telah diterbitkannya surat edaran Bupati Bangka Barat nomor 360 garing 956 garing BPBD 2021, keluarnya 2 hari yang lalu. Kemarin sudah kita sosialisasikan ke para kepala desa, kemudian lurah, camat, dan unsur Forkopimda kecamatan Bangka Barat. Melalui Zoom meeting kami laksanakan supaya bersama Kapolres, Wabub, hari ini kita dengan organisasi keagamaan dan tokoh adat. Tadi disampaikan oleh Pak Sandi selaku Kepala, sekaligus beliau ini Kepala Pusdarkop COVID-19 Kabupaten Bangka Barat. Jadi kondisi berdasarkan Inmendagri yang terakhir keluar, yaitu Inmendagri 44/2021, itu vaksinasi, capaian realisasi vaksinasi itu masuk jadi salah satu indikator penentu naik atau turunnya level kita dalam pembatasan kegiatan masyarakat. Oleh karena itu sangat urgent sekali kondisi capaian dari vaksin ini harus kita optimalkan, karena kita sedang berusaha untuk menuju level 1, Pak sekalian. Sekarang kita di level 3, walaupun sebetulnya hasil asesmen kita kalau per hari ini itu tidak ada lagi yang berangka 3 indikator kita penilaiannya. Bahkan ada 2 indikator kita dengan nilai 1 sudah. Jadi sebetulnya kita tinggal dorong lagi di tracking, testing, dan capaian realisasi vaksin kita yang harus kita genjot. Jadi dalam kondisi ini mungkin tepatlah kami di sini mengundang Bapak sekalian ya, selaku para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat ya. Sini ada Pak Kapolres juga, bahwa kita bersama-sama, tidak bisa hanya pemerintah sendiri ya berusaha, tapi juga harus didukung oleh seluruh elemen, termasuk di dalamnya tokoh agama dan tokoh masyarakat. Dan nanti demikian saya yakin sekali dekat dalam rangka kita untuk mengakhiri pandemi ini, walaupun dengan cara kita masing-masing mungkin. Tapi dalam kesempatan ini kawan-kawan bergerak sendiri, memberikan edukasi kepada masyarakat. Sekarang siang ini kami ajak, ayo sama-sama kita kumpul di sini. Bahkan saya dan Pak Sandi sudah mewacanakan roadshow nanti dengan tokoh masyarakat ini, misalnya di Kecamatan Tertiga, Kecamatan Tempilang. Jadi MUI-nya ada, NU-nya ada. Jadi kalau sudah satu tim seperti itu, ya, maka kekhawatiran masyarakat ini kan permasalahannya kan adalah permasalahan ketidaktaatan. Nah, kalian ngerti nggak ini? Apa ini nih? Enggak Pak, cuma nonton doang gitu. Nah, jadi sebenarnya dia tidak paham gitu. Artinya dia sebetulnya tidak paham. Maka tidak ada obat lain orang yang tidak paham adalah diberi pemahaman. Maka kami butuh bantuan tokoh masyarakat, tokoh agama. Kalau saya selaku Kasargas bilang, Pak ini halal Pak, mungkin masyarakat bilang, Pak Kasargas ini bukan bidang bilang halal, haram bilang. Nah, tapi kalau sudah ada MUI kita bawa segala macam, nah mungkin masyarakat jauh lebih percaya. Hanya itu sebetulnya yang harus kita coba lengkapi di tim ini, supaya nanti dalam hal kita menyampaikan itu pas gitu, muatannya, kapasitasnya, subjeknya, orangnya gitu, pelakunya, objeknya. Jadi jangan
jangan sampai kita warawiri habis energi, habis tenaga, habis waktu, masyarakat masih awet nih orang kira-kira gitu kan. Nah nanti di tengah-tengah masyarakat ini terbesar itu adalah ada NU, ada Muhammadiyah. Nah kalau sudah masing-masing sudah kita bawa dalam satu tim, bersama-sama kita sukseskan ini. Karena saya sampaikan kemarin di Zoom meeting bahwa kenapa vaksin ini ada istilah herd immunity ya. Karena dia ini kan tidak bisa kekebalannya tidak bersifat personal atau individu, tapi kekebalannya kelompok. Maka ada angka berdasarkan penelitian WHO itu di angka 70%. Suatu daerah, suatu wilayah yang sudah mencapai di atas 70%, maka secara hitungan mereka herd immunity-nya sudah tercapai. Jadi kalau ada satu orang dalam satu masyarakat yang jumlahnya banyak, baru satu saja yang kena vaksin atau 10 dari sekian ratus orang, itu masih sangat rawan sekali dia tertular, karena dia di kampung itu atau di daerah itu secara herd immunity-nya dia belum syarat itu untuk dikatakan aman. Jadi kita sangat bergantung kepada yang lain nih. Kesehatan seseorang saat ini sangat tergantung dengan kondisi orang yang ada di sekitarnya. Jadi pemahaman ini harus betul-betul masyarakat tahu. Karena masyarakat banyak bilang, Pak, itu sudah divaksin 2 kali, tapi masih COVID. Sekali kita cek, memang banyak sekali di kampung itu yang belum vaksin. Ya wajar-wajar aja dia jadi ikutan korban. Karena kekebalan secara kelompoknya di daerah tempat dia tinggal itu nggak tercipta. Maka dalam kesempatan ini kami berharap sekali bantuan dari kawan-kawan semua, karena kita tahu bahwa di dalam amanat Undang-Undang Dasar kita menyebutkan bahwa pemerintah itu atau negara itu wajib untuk melindungi warga negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dalam bentuk apapun, termasuk melindungi warga negara kita dari pandemi ini. Ya, maka saya katakan sekali lagi, nanti kan kita bentuk tim, mari sama-sama kita bantu ya, kita sukseskan. Tidak ada maksud sama sekali kita untuk menyakiti masyarakat. Bahkan kadang-kadang kita panggil masyarakat lari dia hutan. Kadang-kadang sedih sekali. Terima kasih Pak Kasat. Alhamdulillah di tengah-tengah kita juga sudah hadir Pak Hendra ya. Kita bahas Pak yang jelas nanti terkait dengan percepatan vaksinasi ya, terkait dengan pemberlakuan surat edaran. Dan yang jelas nanti secara teknis kita akan terus di lapangan. Nanti kita akan diskusi ke lapangan seperti apa. Selanjutnya kami mohon arahan dari Pak Sekda Pak pada Bapak kami bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang atau sore, teman informasi Pak Wadi, Pak Sekdin, Pak Kadap, Bapak Adat, Bapak Agama, Polri, dan berbagai Bapak Agamanya hormati. Mohon tadi saya bersama karena di tengah jalan dan rangka pembahasan beberapa hal. Baru sekali yang saya hormati, upaya yang telah kita lakukan ya telah cukup maksimal, walaupun ya capaian kita masih berproses ya, dan ini butuh dukungan dari semua pihak. Langkah-langkah melalui edaran ya di lingkungan pegawai yang akan dilakukan, alhamdulillah hampir semua pegawai kita Pak Kabaret ya, kayak di PNS maupun HL telah divaksin. Semuanya sudah? Hampir semua, tapi masih ada yang belum ya. Kita ada semacam penegasan, nanti kita minta kepada OCD-nya untuk melaksanakan eksekusi itu. Dan juga pada sekarang kita juga kemarin telah meeting ke semua kades ya, camat dan PSM akan menyampaikan SE kita ini kepada masyarakat kita, dan juga telah disampaikan beberapa layanan ya, karena di SE ini adalah salah satu strategi kita dan mereka kita meningkatkan capaian vaksinasi ya. Mana nanti silakan untuk dibahas juga nih Pak Sandi. Silakan Pak Ketua Alam. Kita mau dukungan dari Bapak Ibu sekalian, yaitu dari lembaga adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, yang kita tahu bahwa tentunya Bapak Ibu ini tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga keagamaan bisa menyampaikan minimal kepada anggota-anggotanya yang kita bawa. Dan juga kami yakin melalui Bapak Ibu sekalian, tokoh masyarakat, tokoh agama dapat menyampaikan
dengan bahasa yang lebih menyentuh tentunya. Karena Bapak Ibu sekalian lebih mengenal kearifan lokal ya, melalui ya. Dan nanti kita tahu di desa masih ada beberapa desa yang masih capaiannya masih rendah. Saya sependapat nanti kita langsung ke lapangan ya. Nanti kita berdialog dengan dukungan dari berbagai pihak, TNI Polri dan juga Satgas kita di Pemda, dan juga dari teman-teman dari RT ya, Muhammadiyah, lembaga adat dan sebagainya. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian pada hari ini pertama kami akan menyampaikan bahwa kita kemarin telah melakukan Zoom meeting ya, edaran Bupati, di mana edaran Bupati ini paling adalah dalam pelayanan publik kepada masyarakat, baik itu di tingkat desa, kecamatan, maupun di tingkat OPD dan seperti lainnya. Bukti vaksinasi ini adalah wajib. Ya. Dan juga pemberian bantuan sosial juga wajib. Tapi tentunya itu ada batasan-batasan tertentu. Apabila warga kita yang kebetulan belum divaksin karena ada berbagai hal ya, mungkin karena kesehatannya masih belum memungkinkan, kemudian dan keluarganya itu punya penyesuaian. Jadi bahwa dalam kes ini sampaikan bahwa berbagai jenis layanan ya, publik, bantuan sosial dan sebagainya akan kita tunda sampai yang bersangkutan divaksin. Tapi tentunya penundaan ini ada batas waktunya. Takutnya nanti dia menunda sampai tahun depan. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman kepala OPD, sama gerakan sampaikan. Dan juga kepada OPD, kita minta implementasi berbagai macam layanan publik, berbagai macam bantuan sosial, ya apa-apa saja yang harus dibesarkan ini. Ibu sekalian, ini kita tidak menjalani masyarakat. Ini dalam rangka kita penanggulangan COVID, salah satunya melalui vaksinasi. Mudah-mudahan melalui vaksinasi yang maksimal minimal 70% herd immunity. Mudah-mudahan darah kita ini aman. Mudah-mudahan darah kita ini darah terlindungi, kita akan lindungi nantinya. Ini adalah saya yakin masyarakat kita bukan tidak mau, tapi bagaimana kita memberikan pemahaman kepada mereka. Ya, kadang-kadang melalui kita ini masyarakat kadang-kadang belum kita paham. Tapi Bapak Ibu sekalian saya yakin melalui tokoh agama, tokoh masyarakat, ya, dan lembaga-lembaga keagamaan dan jajaran tingkat bawah dapat menyampaikan ini dengan bahasa-bahasa yang lebih mengena, ya, sampaikan bahwa ini aman, sampaikan bahwa ini halal, ya. Kadang-kadang masyarakat kita lah tahu halal, tapi kadang-kadang penyampaian dari Bapak Ibu sekalian, dari NU, Muhammadiyah, atau tokoh agama lainnya, lembaga masyarakat yang ada lainnya bisa lebih menyentuh ke hati masyarakat. Dan capaian kita harus menjadikan nantinya dapat meningkat secara baik namanya. Saya rasa itu tadi sekali lagi kami mengharapkan dukungan dari Bapak Ibu sekalian, tokoh agama, tokoh masyarakat untuk dapat mendukung, menyampaikan ini, memberikan pemahaman kepada warga kita di lapisan yang paling bawah, dan nanti kita bersama-sama nanti untuk ke lapangan menghimbau kepada masyarakat. Saya rasa demikian Pak Sandi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Budaya salam kebajikan yang saya hormati Pak Sekda, BPD, atau Kemenang, kemudian tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat. Saya sebutkan satu-satu. Hari ini kita momen yang sangat penting bisa kita bertemu dengan luar biasa. Saya mungkin baru pertama ini, baru pertama ya. Mohon maaf karena fokus ini nanti kita bisa ketemu selanjutnya. Jadi hal-hal yang sangat penting tentang penanganan COVID ini, bahwa negara ini sudah keluar biaya yang luar biasa banyak, dan penanganannya. Kemudian nyawa juga udah korbannya banyak dari nakes, TNI, Polri, banyak yang meninggal. Artinya demi keselamatan kita bersama memang selalu membutuhkan korban itu. Kemana-mana ceritanya, perang juga begitu kan. Ada yang mati, ada yang sejahtera kan ya. Maksudnya itu kita sejahterakan kesehatannya masyarakat di sini. Makanya kami Satgas itu sangat ngotot Pak. Saya ke sini level kita 4 Pak. Ketularan sehari 100 dengan
rata-rata 100 yang meninggal. Saya sering mengumpulkan Pak, itu mengumpulkan merawat untuk ya, setengah maksa lah, karena memang pemahaman kurang, tapi maksa-maksa gitulah untuk kebaikan lah sebetulnya. Tapi ini selalu mendapat kritik, perlawanan, terus kita nggak kendor, kita lakukan ini. Nah sekarang ini capainya tentunya lumayan. Kita vaksinasi kalau misalnya per minggu, hanya minggu kemarin aja kita di nomor 23, lainnya nomor 1 Satgas, berupa Kasatgas, TNI, Polri, semua ikut siang dan malam rapat kita ekspor ini. Nah semakin kesini ini kan semakin target semakin berkurang nih, karena tadi orang yang menolak ya. Nah, ini perlu pemahaman nih, karena banyak waktu ini tolong disampaikan betul. Selama saya selalu sampaikan juga bahwa hoax ini juga banyak, kan suntik sakit lah, kemudian kalau sakit nanti siapa yang mengobati. Ini saya tegaskan bahwa kalau ada terjadi apa-apa pasca disuntik, itu adalah kewajiban dari Satgas ya, dilaporkan, nanti perawatannya dari kita ya. Yang nanggung itu Satgas. Macam-macam jadinya, ada berapa dibayar harus ini, enggak, kita tetap rawat, itu adalah tugas dari pemerintah ya. Pemerintah ada anggarannya, tapi ini belum pernah terjadi di sini. Semuanya aman ya, disuntik semuanya aman. Nah kita ini capaian secara nasional itu masih rendah dibanding di Jawa sana tuh. Artinya Jawa itu ya udah 100% di Jakarta ya kan. Nah ini kan kita mungkin banyak faktor ya, mungkin di desa nggak perlu vaksin karena di laut, di tambang, tapi ini harus kita laksanakan terus, bahwa dimanapun bisa tertular, kalau di sawah juga bisa, di laut juga bisa. Jadi hoax ini harus disampaikan betul. Sebelum saya tanya, ini udah divaksin semua belum nih Pak? Ya, sudah. Udah ya, karena kalau belum segera divaksin, karena aturan nanti akan terus ada setiap kegiatan tuh harus ada peduli lindungi, pergi juga situ ke kafe juga itu sudah ditetapkan. Karena ini semata-mata demi menjaga tadi kekebalan komunitas. Jadi orang kalau sudah divaksin, ketularan virusnya lemah, nggak begitu lama. Dia menularkan lagi juga berat, virusnya itu udah dihajar sendiri sama yang vaksin itu udah berat. Jadi dropletnya untuk menularkan orang lain juga dia sangat kecil kemungkinannya, itu menurut teorinya. Dan ini sudah dipraktekkan, yang sudah divaksin itu dia nggak ada gejala apa-apa. Yang meninggal itu ada 40 itu semua yang belum divaksin yang meninggal, terutama yang di sini. Ini saya kembali lagi, setelah kita bagus tadi pelaksanaan vaksin level jadi 1, nah impian saya itu bisa kita kehidupan normal lagi ya. Kegiatan agama bisa, pengajian, Mbak bisa ngundang ustadz yang dari TV itu, kita bisa ngundang. Nanti yang mungkin seni bisa ngundang penyanyi ya kan, atau konser atau seni dan sebagainya. Olahraga kita udah mulai Pak ya kan. Kemudian ya semacam-macam. Jadi kehidupan bisa normal lagi kalau memang kita beri percaya sama pemerintah pusat bahwa kita levelnya 1 ada hijau ya. Level bagus berarti bisa melakukan kegiatan ya. Saya coba kemarin bola di sana lumayan ya. Vaksin dulu di testing, banyak juga atlet yang nggak mau ikut ya. 17 udah keluar, nggak usah jadi atlet ya. Dia syarat vaksin aja atlet bola itu 17 orang tidak mau gitu. Ya udah nggak usah, keluarin yang mau vaksin aja, jadi ya tentu bisa berjalan. Nah ini kalau kita sudah kompak semua, termasuk bantuan dari para tokoh-tokoh dan seluruh elemen masyarakat, insya Allah kita dalam waktu dekat ini yang kita bisa normal kembali. Ini udah mepet-mepet banget, zona 2 ke zona 1. Testing kita lakukan terus, kematian kita sudah turun, kemudian penularan juga turun ya, di bawah 10 rata-rata tiap harinya. Nah ini kita jaga terus, ada langsung isoter ya kan. Ya saya minta bantuan juga supaya yang ada di rumah itu nggak boleh lagi di rumah karena dia bisa kemana-mana. Jadi kita isoter, kita kasih makan sembako supaya yang sakit itu nggak kemana-mana lagi ya, nggak nular. Bagi yang sudah kena virus, sebulan sudah bisa langsung disuntik ya, nggak harus menunggu 3 bulan. Kalau dulu nunggu 3 bulan mungkin alasannya
karena dia udah ada kekebalan tubuhnya, jadi diutamakan yang dulu pula, ya. Supaya ini bisa, resikonya bisa lebih kecil. Kalau udah ada imunitas di badannya kan, dia nggak perlu lagi sebenarnya. Tapi ini supaya masif tetap bisa masif. Nah, masalah-masalah di lapangan terus itu kita selalu koordinasikan. Nanti saya minta tolong dokter disampaikan aja Pak ke masyarakat bahwa itu bisa saja, karena itu kalau memang dia ada kendala penyakit apa udah ada dokter, maksa pun mau disuntik kalau memang dokter nggak bisa. Dalam tiap harinya ada 200 orang yang melapor, itu rata-rata 20 itu nggak bisa divaksin. Darah tinggi, gula, ya, macam-macam. Itu yang nggak boleh, itu dokter yang menetapkan, bukan kita sendiri. Nggak usah khawatir, disampaikan setiap hari itu ada dokter yang sudah dilatih, untuk tugasnya juga sudah dilatih. Jadi itu kembali lagi untuk khusus MTS tuh sekolah siswa yang belum divaksin tidak boleh tuh masuk kampus. Tatap muka dia dari aja, itu sudah ketetapannya. Mungkin MTS-nya rokok paksa itu nggak usah diikuti sekolah. Ya, karena itu udah ketetapan. Ada sekolah yang nggak mau vaksin saat bapak-bapaknya, nanti ini aturannya supaya ditunda dulu. Nah, nanti saya minta tolong karena mungkin ada kepercayaan yang nggak jelas itu masuk ke sana, ya. Vaksin mungkin macam-macam vaksin. Bahkan di mana-mana seluruh dunia dia nyembah batu, nyembah Yesus, nyembah Allah, nyembah Buddha, itu semua vaksin Pak, ya. Ada beberapa hoax yang itu seperti haram. Kalau di Papua itu antikris, macam-macam. Kalau Yahudi Orthodox itu macam-macam hoaxnya. Jadi India juga ada beberapa satu. Nah ini tolong disampaikan bahwa itu halal, secara hukum halal. Ya, halal itu artinya ya boleh. Saya kira itu aja. Saya sekali lagi memohon bantuan dari Satgas kepada seluruh tokoh masyarakat Kanger ini disampaikan, karena saya yakin kalau tokoh yang ngomong itu beda. Kalau kapolres yang ngomong iya depannya aja yang takut ya. Amin enggak. Atau 3 hari baru ya, banyak yang 3 hari baru ya Pak tadi. Tapi kita harus sabar, karena ini masyarakat kita, ini kita menjaga kesehatannya berbagai cara lah, karena nggak usah dilakukan dengan arogan tentunya, karena takutnya imunnya turun, dibentak-bentak nanti. Kita juga banyak, Satgas juga banyak inovasi, ada yang masih door press, ada yang masih beras. Nah, ini pokoknya kita fokuskan di sini Pak, keselamatan adalah hukum tertinggi. Ya, kesehatan itu yang paling utama. Percuma aja kalau kita makmur apa sakit, ya kan? Punya duit banyak sakit, untuk apa? Ya kan? Jadi kita harus jaga kesehatan dulu. Udah sehat semua, udah oke fit, kita lakukan kegiatan normal. Banyak lagi kegiatan yang latihan yang besar, ya, main bola yang besar. Nah, kita bisa capek dalam waktu dekat. Itu ya Pak ya, kira-kira. Mungkin ada pertanyaan, kita langsung aja Pak dari tokoh-tokoh, ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapolres, kepada BPBD, Pak Satgas, COVID-19, Bapak-bapak, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat yang ada di sini. Alhamdulillah pada hari ini kita berkumpul bersama itu dalam rangka kita sosialisasi, ya, dan bahwa yang disampaikan oleh Pak Kapolres tadi Pak, dan bahwa sekarang memang kondisi kita dalam keadaan perang terhadap COVID ini. Kami sedikit saja Bapak Ibu kami paparkan bahwa untuk sementara bahwa memang kematian ini sebenarnya tidak terjadi kepada orang-orang yang kuat, orang-orang yang seperti kita, sehat seperti itu. Tetapi kalau kita melihat dari data ini, kasus tertinggi itu ada di lansia, orang-orang tua. Logikanya mereka tidak pernah kemana-mana, gitu kan? Tapi dari data yang kami dapatkan bahwa angka meninggal tertinggi itu ada di usia lebih dari 20 tahun. Ya. Walaupun yang positif
itu tertinggi di usia 19 sampai 22 tahun yang pertama. Ya. Namun angka yang meninggal dari sebelah kanan, ya seperti Pak Eko sampaikan tadi, sampai dengan hari ini, dan total Bangka Barat ada 129. Data yang kami dapatkan, Bapak Ibu, ini adalah orang-orang yang terkomorbid dan usia. Alhamdulillah sampai dengan 30 September 2021 pada hari ini kita sebenarnya mulai menurun. Kami juga merasakan sebenarnya ada salah satu efek dari vaksinasi. Vaksinasi. Walaupun vaksinasi ini adalah salah satu bagian ikhtiar kita. Yang sebelumnya seperti kita jaga jarak, cuci tangan. Dari data yang untuk vaksinasi Bapak Ibu, ya, sampai dengan 26 Desember 2021 kemarin, dosis yang sudah sampai kita itu dosis 1 itu adalah 73,871. Ini per tanggal 24 kemarin 46,79. Alhamdulillah kemarin informasi kita sedikit lagi ya, itu 48. Jadi sekitar 2 lagi kita ketemu dengan angka 50%. Selanjutnya kita juga sudah dari MUI, Bapak Ibu, dari MUI itu sudah mengeluarkan bahwa untuk Sinovac ya, Sinovac, kemudian Moderna, kemudian satu lagi Coronavac itu alhamdulillah sudah ada keputusan MUI-nya, ya, keputusan MUI. Dan AstraZeneca ya, AstraZeneca. Untuk AstraZeneca mungkin ada, tetapi memang ada ketentuan lain dari MUI seperti itu. Tapi yang selama ini digunakan seperti Coronavac ya, seperti Sinovac dan Moderna yang terakhir alhamdulillah ini sudah dikeluarkan oleh MUI itu halal. Nah kemudian dari POM juga ini sudah menyatakan aman Bapak Ibu. Menyatakan aman. Selanjutnya dari data yang kami dapatkan per kemarin, ya, yang didapatkan per kemarin, untuk lansia kita ada ini sasaran yang harus kita kejar. Untuk lansia itu ada 12.891, sehingga total yang harus kita vaksin kita ada 157.934. 157.934. Kemudian yang sudah divaksin, ya, itu ada 12.000, ya. Ini. Yang sudah divaksin sampai dengan hari ini ada 108.213. Ya, 108.213 yang tadi saya sampaikan sekitar 48% dari total ya, yang harus kita kejar. Dan ini adalah beberapa capaian Bapak Ibu. Yang terkecil itu di Desa Air Limau, ya, yang paling kecil. Kemudian Pakan Beras, menyusul Semak 3, Paradong, Air Nyantong. Ini daerah-daerah yang mungkin akan menjadi perhatian kita. Yang paling tinggi sampai dengan hari ini adalah Desa Rukam, daerah Rukam. Yang paling tinggi nih Pak, yang sebelah bawah. Rukam. Jadi kalau sebelumnya kita lihat itu ada Rukam, Ketat, Sungai Baru, Sungai Daeng, Limbung, Manik, itu di atas 50%. Jadi kalau kita hitung, kalau memang kita ada 66, ya 66, yang di atas 50% itu baru 6 desa. Yang lain itu menyusul. Insya Allah kami juga sampai dengan hari ini alhamdulillah di Kodim juga ada 1.000 mudah-mudahan tercapai hari ini. Pendekatan ini yang kita maksimalkan. Oke, selanjutnya Bapak Ibu terkait dengan permasalahan ini yang harus kita kejar itu adalah minimal 70%. Minimal 70% warga kita tervaksinasi, termasuk vaksin lengkap. Ya, artinya kalau memang dari satu kelompok ada 70% warga kita sudah tervaksinasi, maka insya Allah herd immunity ini akan terbentuk. Herd immunity itu adalah bukan person, bukan perorangan, tapi kelompok. Karena kenapa? Kalau kelompok sudah membentuk kekebalan, maka
secara teori virus itu akan mundur sendiri. Seperti kita ketahui dulu, kita pernah mendengar cacar air, cacar api. Alhamdulillah sekarang tidak ada lagi karena memang semua sudah divaksin. Kemudian termasuk kita tidak pernah lagi mendengar anak-anak kita yang kena polio seperti itu, karena memang penurunnya luar biasa karena vaksin ini dilakukan maksimal. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan Pak Sandi sebagai gambaran kita. Pada intinya sebenarnya kami memaksimalkan diri yang sudah disampaikan oleh Pak Kapolres tadi, kita berjuang bersama-sama. Ini adalah ikhtiar kita. Sedikit lagi kita akan masuk ke level 2 bahkan 1 ya, apabila memang ini sudah di atas 50% dalam sampai dengan seminggu tanggal 4 ya. Tanggal 4 nanti insya Allah kita akan turun level menjadi level 2 atau 1 seperti itu. Kita berharap dengan ini kita akan bebas, tidak ada lagi yang terbatas dengan terbatas. Mudah-mudahan Papua Barat merupakan salah satu kabupaten yang pertama untuk dapat melakukan ini. Ya. Yang sudah berjalan di Jawa Timur, ya. Jawa Timur Jakarta. Tapi mungkin itu secara geografis, kemudian faktor kepatuhan masyarakat mungkin lebih tinggi. Mungkin demikian Pak. Terima kasih. Yang saya sampaikan setelah ini saya kembalikan ke Pak Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas paparannya. Jadi tadi yang diingatkan siapa ya? Yang sudah 48 terjadi di desa itu, nampaknya mungkin pendekatan ke tokoh agamanya yang saya nggak tahu seberapa intensnya, sehingga orang itu akan sangat terpengaruh dengan kondisi di desanya. Jadi kalau madrasah itu sebenarnya tidak bisa dijadikan tolak ukurnya sendiri gitu kan, karena kan juga gurunya kan tidak terlalu banyak, hanya 16, tidak sampai 16 orang gitu kan. Tapi di desa sendiri nampaknya mereka sangat ini maksudnya kondisi desa itu pasti akan mempengaruhi orang-orang di situ. Buktinya juga dari segi murid kemarin yang mau divaksin kan laporannya juga nggak ada yang mau gitu kan. Nanti orang tuanya juga sangat terpengaruh dengan kondisi yang ada di desa tersebutnya. Mungkin saya kemarin itu kalau bisa sih pendekatannya mungkin bukan sifatnya memaksa tapi membangun kesadaran lah untuk desa itu gitu kan. Itu mau kita apakan, supaya saya bilang nanti kalau dana bosnya dicabut mereka malah bilang nggak apa-apa. Jadi memang agak repot Pak. Kita udah lakukan apa gitu kan, terus dalam bilang memang agak susah. Jadi butuhnya kesadaran. Jadi analoginya gini katanya, dulu aja bisa masuk desa itu orang nggak mau nerima, tapi lama-lama dengan kesadaran sendiri akhirnya bisa nerima gitu kan. Nah nanti butuh proses yang mungkin agak banyak tadi kesabaran tadi itu. Jadi dia tokoh agama masyarakatnya lebih. Ini saya minta sabar ya tokohnya. Iya. Di sini tetap sabar ya Pak. Saya ke sana 4 kali Pak. Iya. Itu indikasi lah soal protokol. Ya tokoh Yang itu. tidak boleh satu melalui. Ini udah pernah mengundurkan diri semua Pak. Kalau dasarnya gurunya juga mengundurkan diri di Pak. Kita juga repot gitu kan. Ya nggak apa-apa mundur aja. Nggak ada yang tidak masalahnya. Nggak ada yang ngajar nggak ikhlas kan. Kamu gabungnya kan nggak ada Guru juga itu kan gitu. harus ikhlas ya. Kalau yang maksudnya itu gini, kalau emang guru-gurunya membuka ruang untuk kita berdiskusi enak. Iya. Ya, artinya kan mereka kumpul, kita diskusi begini. Nah, kayak seperti Pak Kades tadi mau kemarin, kami ke sana dia lari hilang. Mau gimana coba? Nggak tahu kemana, apakah ke Papakina, apakah ke Bonda. Kalau kita bisa kumpulkan ini, kita diskusi masalahnya apa itu enak. Nah, itu yang kita inginkan. Dikumpulkan, kita juga maunya nanti ke desa. Saya buka kerennya, sampaikan ke semua dia ini. Tapi juga saya sudah sampaikan. Sudah besok rame. Kita sama dan juga ada tim nantinya. Dari bagian Kesel atau dari Dewan Masjid ada? Sudah ada? Dewan Masjid? Di Undang juga? Di DP mana? Nggak ada boleh. Ini kita undang juga. Undang. Reaksinya kapan kita dari jaringan Kebetulan ini saya sedang dalam kapasitas mewakili ketua umum. Dua. sama aja orang. Dua ya. Nggak tahu sampai besok seluruh masjid. Karena ada grupnya kan disampaikan untuk vaksin itu aja. Ya.
mungkin gini. Pangkal beras. Dari teman-teman, dari bapak-bapak ibu semua di sini, saya mohon masukan ya, sebenarnya di mana benang merah ini sebenarnya? Kami sebenarnya saya sudah sampaikan juga Pak Kapolres dan Pak Sandi, kita akan telusuri sebenarnya di mana ketidakmauannya. Karena kemarin waktu kalau kita dari Dinkes sebenarnya sudah ada beberapa hal seperti mereka takut diremot oleh Cina. Ya. 2 tahun ke depan diremot. Akal sebenarnya. Jadi ada itu 2 tahun ke depan tinggal remot mati. Satu lagi Pak, seperti apabila ada pesawat jet lewat di atas itu penyebaran virus sebenarnya. Padahal dari kecil kita sudah tahu bahwa itu asap pesawat kan. Jadi apakah ini yang menjadi persoalan ya? Karena memang sebenarnya kalau kita mau bicara ekstrim misalnya, kita merah karena juga yang merah-merah itu. Jadi ada semacam, karena kadang-kadang seperti ini, kalau memang masyarakat tidak kemana-mana, itu tidak masalah juga. Misalnya kita tidak kemana-mana, tetapi kan ada orang luar masuk. Itu yang menjadi masalah. Mungkin ada Pak, mungkin kita masukannya dari Bapak Ibu. Kalau semua, kalau ada yang belum kami ketahui, tapi yang jelas yang 2 tadi Pak. Yang 2 itu saya sudah sampaikan, kan mungkin kalau kehebat orang mesin bisa bikin air bisa jadi termasuk ada logam ya, bila ditempel logam itu tidak ada hubungan ada chip seperti itu sampai sembilan dulu mungkin begitu nanti ya. Kalau kita melihat data ini ya, kita berharap ya Betul aja sebelumnya. Kegiatan seperti salah satu nih Pak. Ya ada. Semono ini sama kasusnya dengan air limau. Ada sih nggak mau juga di vaksinasi sebenarnya. Ya, mungkin demikian Pak yang kami mau masukkan. Kami kapasitas mewakili atau kebetulan semua sedang di panggilan ya, dan kami juga pernah di NU dan juga pernah di UI. Memang kalau dilihat dari desa-desa itu Pak, memang agak sulit untuk memberikan edukasi seperti daerah Semanggi itu kan itu tidak semua ya, Paradong, Bangyu, Bangyu dan sebagainya. Nah, sepanjang yang kami ketahui bahwa masyarakat ini ada semacam ketua adat yang mereka patuhi, ya, yang mereka justru kadang-kadang patuh dengan orang yang itu daripada kita ini, ya, pemahamannya. Oleh sebab itu barangkali pendekatannya seperti yang kata Pak tadi itu perlu diedukasi lagi dengan katakanlah semacam pendekatan kepada keadaannya apa ya, baik dari sisi pemerintahan ataupun dari sisi tokoh agamanya, karena untuk memahami dan memberikan edukasi itu tidak serta-merta langsung jadi Pak. Kami juga sering masuk sering ceramah, tapi setelah ceramah artinya kehidupan mereka itu kembali lagi seperti itu. Nah, itu Pak ya. Jadi barangkali ada trik-trik yang bisa kita lakukan. Seumpama misalnya begini, umumnya masyarakat yang ada di daerah-daerah ini kumpulnya di hari Jumat. Selebih itu biasanya di kebun. Jadi alasan di kebun. Tapi kalau di Jumat biasanya lebih banyak di desa. Nah, inilah sempatnya barangkali kita datang dalam satu tim langsung vaksin di sini. Memberikan edukasi langsung kita tawarkan. Apalagi Pak Kapolres mungkin ada semacam motivasi, apakah berupa door prize, apakah untuk pembagian sembako dan lain sebagainya. Itu akan memberikan cepat mereka untuk menangkap itu. Ya, daripada kita misalnya datang menjadi penjelasan tapi tidak melakukan sesuatu, vaksin dan lain sebagainya. Saya rasa ini trik yang bisa dilakukan. Kalau kita mengharapkan diceramai dulu, sudah ceramah selesai, ya kembali lagi kepada kehidupan yang mereka lakukan. Barangkali
momennya seperti hari Jumat besok, barangkali itu lebih cepat kita lakukan semacam kepada desa-desa yang memang khususnya seperti ini. Nah, ini sepanjang pengetahuan kami barangkali yang kami ketahui dari kehidupan masyarakat yang ada. Ya, jadi barangkali sebagai masukan saja, sepanjang kami mengetahui dari persentase itu cukup jauh juga Pak, 19% sampai 20%. Ini barangkali sebagai kemudian dari FKUI sendiri mungkin setelah ini kami juga akan menghubungi dari komunitas keagamaan ya Pak Rizal dan Pak Masuk, itu akan kita coba ingat lagi sekali lagi bahwa kegiatan kali ini akan kita tingkatkan lagi di komunitas masing-masing. Mungkin mereka ada laporan yang bisa di-share untuk kegiatan vaksinasi. Karena bisa aja Pak sebagai tambah. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Harapan kita itu apa ini? Dan rata-rata sebetulnya yang menolak itu bukan yang lansia, akan tetapi yang umurnya itu sekitar 40-30-an. Jadi yang produktif sebetulnya yang menolak itu banyak. Itu jadi salah satu solusinya untuk mengatasi itu memang harus kita lakukan pendekatan yang cukup yang lumayan secara pribadi lah sebetulnya, dan kami siap untuk itu sebetulnya, dan beberapa kali kami mengadakan sosialisasi juga di desa-desa, itu kami lakukan. Cuman ini Pak Sekda, yang saya inginkan ini Pak, kita di desa ini ada penerima BLT itu 7.252 KPM. Itu kemungkinan besar masih banyak yang belum tersentuh vaksinasi. Jadi artinya yang penerima BLT dari desa, yang kalau yang dari bansos semacam apa itu memang desanya sudah harus syarat itu kan. Tapi kalau yang BLT dana desa ini itu dari desa. Jadi artinya walaupun tidak vaksin, ini tetap bisa penerimaan itu. Jadi untuk 7.200-an ini paling-paling sekitar separuh yang sudah vaksin, yang belum, yang sisanya itu pasti belum. Ya. Jadi untuk ini saya rasa bisa edaran langsung untuk penerimaan BLT bulan Oktober. Kalau September sudah dari pertengahan itu kami cairkan. Tapi kalau untuk bulan Oktober, November, Desember itu belum. Nah, jadi salah satu nanti untuk persyaratan penerimaan itu harus sudah divaksin gitu kan. Itu saya rasa cukup pas, ada edaran khusus, bukan edaran yang bersama seperti ini, tapi khusus langsung ke desa itu untuk penerimaan BLT itu ini harus ada syarat vaksinasi. Saya rasa ini pas Pak untuk untuk lebih ininya, lebih mengarahnya kan. Langsung suratnya ditujukan ya, berarti ya. Apanya? Surat langsung ditujukan aja. Ya, itu. Jadi ini lebih sasarannya lebih ini. Itu yang pertama. Kemudian ini juga memang sih sudah akhir tahun ini acara-acara adat itu sudah agak berkurang, tapi ada beberapa yang masih melaksanakan acara adat di tahun ini. Paling tidak Rebo Kasar, ini dalam waktu dekat ini acara Rebo Kasar, kemudian ada Maulidan. Itu juga kepada panitianya harus paling tidak persyaratannya sebenarnya harus ada berapa yang sudah divaksin gitu kan. Itu lebih mengena. Dan kemudian kalau untuk door to door, mungkin kami juga Pak Datuk Erwin, lembaga adat juga akan buat surat edaran ke lembaga adat desa supaya pengurus lembaga adat desa itu nanti akan diinikan untuk vaksinasi itu. Mungkin demikian tambahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan kepada setiap desa, semua pemberian bantuan akan ditunda, tugas saya sampaikan.
Juga kemarin ceknya aja lah ya. Kepala Dinas Sosial juga telah tegas menyampaikan, ya, karena masih ada sedikit waktu. Nah, kalau dia bulanan, berarti itu kan bulanan, itu bisa kan cerita. Ada juga yang 3 bulanan, dia masih ada punya. Tapi yang rahasia kan masih ada sedikit waktu. Masa kan, walaupun ada penundaan tapi ada banyak waktu. Dan juga saya minta juga kemarin dengan otoritas terkait dan juga khususnya di SOS agar bekerjasama juga dengan pihak-pihak tempat pengambilan bantuan, contoh di bank, di kantor pos, karena mereka juga kan mengambil bantuan dari kantor pos, dari bank, itu juga harus tampilan itu, syarat itu. Dan juga dan nanti seolah akan kita hubungi juga beberapa pihak lah ya, biar dapat mereka juga dalam pelayanannya efektif ya itu. Dan juga ya kita juga di Pemda ini Pak akan berpakat nantinya setiap tamu apapun harus melewati itu. Jadi semua langkah-langkah kita lakukan itu. Jadi masih Pak Sarja itu hanya dari BLT, belum dari BSP, belum dari bantuan dari Kelautan Perikanan, belum dari perintah dan sebagainya banyak itu. Kita tidak jelaskan malah bahkan dia itu yang kita tunda. Tapi penundaannya tetap ada batas waktunya. Yang nanti ditunda sampai tahun depan. Tidak efektif, kita kan mengejar ke depannya. Jadi tentu Bapak Ibu sekalian, dari ada, lembaga keagamaan, itu punya jaringan semua Bapak. Ya, dan kan nanti melakukan inovasi juga untuk membuat program dan sebagainya. Itulah yang langkah-langkah kita lakukan, ya, untuk cara kembali. Ini adalah untuk masyarakat itu. Terima kasih. Jadi tidak terlalu matanya Kak Di nanti disampaikan bahwa sebelum hari tanya ini kan banyak sekali waktu tuh, mungkin sekitar sebelum tanggal 10 biasanya Pak. Iya, jadi kan mulai dari penerima PKH, BSD, BLT, ya, itu disampaikan agar segera vaksin, segera sebelum waktu penyerahan BLT-nya, ya. Panggilan BLT ataupun penyerahan BLT-nya. Kalau yang jadul disabilitas sama jadul lansia itu mungkin setelah waktunya kita bulan-bulan November kemarinnya. Bulan sekali ya. Ya sudah lewat yang untuk September Oktober ya. Bulan sekali lagi. Dari APBD. Dan itu pun tak begitu banyak kan lansia juga. Nah, jadi itu Pak Sadi. Nah, cuma kepada Pak Sadi ini kami minta tolong. Ini kan ada beberapa desa di Simang Tritip yang itu kalau kami bilangnya ring of fire Pak. Nah, itu jadi mulai dari Simang 3, kemudian Tanah Putih. Nah itu seperti apa Pak kira-kira strateginya Pak ya? Kayaknya dulu Pak Tani 1 2. Nah itu Simang 3. Tapi kadang-kadang ada tokoh-tokoh Pak Dukun itu kan. Nah, Pak Dukun itu bidangnya Pak, sangat asing Pak. Yang perempuan itu yang dukun. Bertiga ya? Ya, saya sudah ke sana itu. Umur Rahmat. Iya. Itu. Sama saya. Bahkan Jangan tuh. bahkan zaman kami dulu, Dia sih nggak mau tuh. yang kita dulu Keluar nggak tuh? mau izin mata dulu, mau izin dulu Pak. Iya, benar. Mau makan ayam pun izin. Masalahnya katanya habis kena izin tuh laris kok. Jadi maksudku kira pendekatan sosiologis ya orang kita Orang lakukan. berobat nangis batuk-batuk pulang sembuh ya. Ya nggak salah itu benar. Nanti kita bicara teknik orang bagaimana Pak. Ya, ini kita dengar. Bapak daerah, Bapak asisten, Bapak Ibu para kepala UPD, kemudian rekan-rekan dari Bapak-bapak dari pimpinan organisasi Islam, keagamaan dan juga pemuda, tokoh adat, tokoh masyarakat. Kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini saya juga menyampaikan, misalnya ketua DPRI, ketua DPD tidak hadir karena ada kegiatan lain, Pak Pusat dan Firdaus, dan menugaskan kepada saya. Dan sesuai petunjuk dari beliau sampaikan kepada saya sini untuk disampaikan kepada bapak-bapak yang hadir di sini, bahwasanya di sini kami tidak memberikan masukan-masukan terkait perkembangan vaksinasi, tapi hanya sekedar menyampaikan informasi bahwasanya kami BKPRI mempunyai ustazah sebangka barat ini
data per Agustus sebanyak 944 ustazah se-Bangka Barat. Untuk 944 ustazah ini kami sampai saat ini tidak mempunyai data tertulis Pak, untuk sudah divaksin atau belum. Makanya dengan kegiatan seperti ini, acara seperti ini kami menyambut baik. Dan sebagai informasi bahwasanya bulan depan Oktober, akhir Oktober itu kami akan kehadiran Dirnas Pak, Dirnas LPPTKA dari pusat terkait sosialisasi untuk kurikulum yang baru, untuk pengajar yang baru untuk ustazah. Jadi insya Allah dimulai hari Sabtu ini, saya bersama Ketua DPD dan Dirda LPPTKA bersama pengurus akan datang langsung ke kecamatan-kecamatan atau 6 kecamatan. Dimulai dari hari Sabtu ini kami akan ke kecamatan Muntok Pak. Nanti insya Allah kami di Masjid Al-Ikhlas. Kami meminta kepada seluruh kepala unit TPA. Jadi untuk kecamatan Muntok ada 36 unit. Di situ nanti untuk selain mensosialisasikan masalah pertemuan kami nanti di sini dengan Dirnas, kami juga akan menyampaikan apa yang sudah disampaikan pada kegiatan hari ini, termasuk edaran secara tertulis sudah diberikan kepada kami, akan kami sampaikan. Dan juga mohon izin Pak Data, kami sampaikan dulu selaku Ketua Tim Gugus bahwasanya untuk pelaksanaan sosialisasi kurikulum dilaksanakan itu bulan depan Oktober akhir, tapi belum ada jadwal yang fix tanggal berapa. Kemungkinan di Gedung Geraha itu akan menghadirkan sebanyak 150 orang Pak, itu seluruh kepala unit. Sedikit loh. Iya. Kemarin sudah 3 Iya. Kami insya Allah kami mendukung untuk percepatan vaksin ini. Nah, terkait dari sosialisasi kami kepada kepala-kepala unit untuk masalah kurikulum, kami juga nanti akan mulai mendata secara tertulis, dan data itu nanti akan kami sampaikan kepada Dirda LPPKN. Kebetulan Dirda bagian kesehatan kami di BKKN ini adalah diketuai oleh Bapak Haji Rasul. Nanti di situ akan kami sampaikan ke beliau. Nanti siapa saja ustazahnya yang mana ini orangnya? Pak Haji Rasul. Oh ya. Jadi bagi nanti ustazah yang belum divaksin akan kami sampaikan langsung kepada Pak Haji Rasul. Nanti akan ditindaklanjuti oleh beliau. Nanti bisa dilakukan kepada bapak sekalian. Itu saja yang kami sampaikan dari BKM RMI. Akhir kata, bila kita berhak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Emil. Jadi Bu Emil silakan didata nanti 944 ustazahnya. Sekalian kan yang siapa tahu ada santri yang berumur 12 tahun ke atas, saya ada itu tidak juga sama orang tua santri ya. Nah, jadi orang tua santri itu pasti ada ibunya, tidak ada juga karena keperusahaan juga kita sekarang basisnya vaksinasi keluarga. Jadi ada si A bekerja di perusahaan, berarti keluarganya, anak istrinya dan keluarganya. Jadi gitu. Jadi basisnya keluarga. Oke, kemudian saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua, terutama Pak Kapolres nih yang sudah melakukan di sini. Mudah-mudahan kita tetap sehat dan memberikan kekuatan kesehatan dalam menjalankan amanah dan tugas kita ini. Ini adalah awal dari perjalanan kita untuk bersama-sama bebas dari pandemi COVID. Jadi mudah-mudahan momentum atau menggunakan yang hari ini bagi aja kesatuan kita untuk memperkokoh persaudaraan kita di bangsa. Baik Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih juga kepada dari BNI ya. Ini saya dapat informasi sudah nyebar di grup ya. Sudah. Terima kasih, mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti oleh kawan-kawan kita yang bertugas juga sebagai khotib biasanya untuk kepada seluruh warga. Ya. Demikian kami selaku moderator acara ini, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, hanya kepada Allah dan Maha Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.